Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analis mengenai perancangan arsitektur enterprise untuk digital proses bisnis ESB Eagle menggunakan framework TOGAF ADM. Sebelum memulai, izinkan kelompok 2 untuk memperkenalkan, yaitu saya sendiri dengan Ahmad Ibnu Abdul Aziz dengan NIM 1925 90 50. Saya Bilkis Putrianda dengan NIM 1925 9054. Saya Khairul Palah dengan NIM 1925 9062. Saya Francisco dengan NIM 192 5956. Saya Muhammad Arfani dengan NIM 1925 9052. Tentang pesan, PT Kuantan Tunas Abadi Eagle berfokus pada layanan internet service provider business to business berbasis fiber optik, namun perusahaan menghadapi tantangan operasional, yaitu fragmentasi sistem, data pelanggan, dan operasional terpisah antara divisi teknis, pencatatan mandiri, dan finance aplikasi pihak ketiga. Adapun kerentanan infrastruktur, insiden kebakaran data center pada 2022 menghaluskan server utama dan backup, mengakibatkan hilangnya aset data. Adapun keterbatasan SDM, terhentinya pemulihan dan pengembangan sistem akibat mundurnya tenaga IT, yaitu programmer. Adapun kesejahteraan operasional, kesulitan dalam menjaga service level agreement tanpa sistem informasi yang terbesar. Adapun identifikasi dan tujuan penelitian, identifikasi masalah, menganalisis celah keamanan dan efisiensi dalam tata kelola teknologi informasi perusahaan saat ini, yaitu bagaimana metode TOGAF ADM diterapkan untuk menjelaskan strategi bisnis dan IT. Yang kedua, sistem informasi operasional, teknik dan divisi, keuangan belum terintegrasi. Yang ketiga, risiko kehilangan data bencana, arsitektur data rentan terhadap force major akibat ketiadaan skema pemulihan bencana. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, membangun paradigma yang terstruktur untuk mengelola sistem informasi secara holistik. Yang pertama, merancang model enterprise arsitektur menggunakan metodologi TOGAF ADM. Yang kedua, menghasilkan cetak biru blueprint sistem informasi integrasi antar divisi. Yang ketiga, mendesain arsitektur infrastruktur teknologi yang aman, tangguh, dan memiliki skema disaster recovery. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah dijelaskannya permasalahan pada penelitian tersebut, penelitian kami fokus pada proses bisnis utamanya, yang dimana PT Kuantan Tunas Abadi ini berfokus pada bisnis utamanya itu B2B, business to business, dimana target konsumennya itu adalah perusahaan-perusahaan atau kantor. Lalu yang kedua itu integrasi divisi, memfokuskan integrasi aliran data dan koordinasi antara divisi teknis, sales, dan keuangan. Lalu yang ketiga itu framework TOGAF, dibatasi pada fase preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur.
strategi bisnis dengan teknologi informasi. Agar tujuan organisasi lebih efektif. Lalu value change. Value change adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk menganalisis aktivitas yang dilakukan oleh PT tersebut dalam menghasilkan nilai value bagi pelanggan. Melalui analisis value change, organisasi dapat mengidentifikasi aktivitas utama atau primary aktivitas dan aktivitas mendukung atau support aktivitas sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional. Lalu lanjut ke UML. UML sendiri itu adalah bahasa pemodelan standar yang biasa digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan serta merancang dan mendokumentasikan struktur maupun perilaku suatu sistem. Dalam pengembangan sistem informasi, UML berfungsi sebagai alat komunikasi antara analis, pengembang, dan pemangku kepentingan sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami secara konsisten. Dan dari UML itu sendiri yang kita pakai adalah use case dan class diagram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur penelitian yang kami lakukan. Jadi untuk memecahkan masalah di PT Haigen, kita bagi penelitian ini ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi awal. Yang di tahapan ini kita nggak cuma berasumsi, tapi kita observasi langsung kondisi di lapangan. Kita petakan masalah TI-nya mulai dari silo data atau data yang terpisah antar divisi, sampai dampak insiden kebakaran data center yang jadi poin penting di penelitian ini. Yang kedua, pengumpulan data. Di sini kita melakukan wawancara langsung dengan pihak manajemen atau owner perusahaan. Kita juga mengumpulkan berbagai literatur pendukung, terutama soal framework program ADM dan konsep value chain, supaya rancangan kita punya landasan ilmiah yang kuat. Ketiga, perancangan arsitektur. Nah, ini adalah inti dari penelitian kami. Di sini kita menerapkan siklus program ADM untuk merancang blueprint arsitektur perusahaan, mulai dari arsitektur bisnis, data, aplikasi, sampai teknologi. Yang terakhir, tahap penyimpulan dari hasil kami tersebut, yaitu rekomendasi strategis agar PT Haigen bisa melakukan implementasi dengan lebih terarah. Next. Selanjutnya mari kita masuk ke visi arsitektur. Visi utama kita di sini adalah membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Jadi kita ingin melakukan transisi besar dari yang tadinya pencatatan masih manual dan datanya terpisah-pisah, kita migrasi ke platform aplikasi tunggal berbasis web. Nantinya semua proses dari administrasi pelanggan, work order, manajemen vendor, sampai pembuatan invoice semuanya bakal terpusat di satu aplikasi. Pertama, kita ingin menghilangkan redundansi atau data ganda, jadi tidak ada lagi ketidaksinkronan data. Kedua, mau memusatkan basis data supaya kolaborasi antar divisi engineering dan finance bisa lebih efisien dan berjalan real time. Dan yang paling krusial, kita ingin menjamin keamanan data dengan menyiapkan skema pemulihan bencana atau disaster recovery supaya kalau ada kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, datanya tetap aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ini. Selanjutnya ada arsitektur bisnis atau target yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap penawaran atau registrasi, inisiasi oleh sales melalui pengiriman proposal harga dan formulir registrasi, pelanggan memvalidasi dengan purchase order atau PO, KTP PIC, dan NPWP secara sistematis. Lalu ada penerbitan work order atau WO. Sistem secara otomatis mengkonversi persetujuan pelanggan menjadi work order yang langsung diteruskan ke divisi engineering untuk eksekusi lapangan. Lalu ada
penerbitan berita acara teknis atau bank digital. Setelah bisnis ini, divisi finance secara otomatis menerbitkan invoice berdasarkan tanggal aktivasi tanpa entry ulang bentak. Lalu di sini ada arsitektur data, membangun relasi antar entitas untuk memastikan kemampuan telusur informasi secara real time, yaitu ada entitas master yang terdiri dari pelanggan, PIC, sales, vendor, perangkat, dan layanan. Entitas transaksional yang terdiri dari purchase order atau PO, work order atau WO, dan data instalasi. Ada entitas output yang terdiri dari berita acara teknis atau bank dan juga invoice penagihan. Tujuan penelitiannya untuk merancang fungsionalitas modul pada platform web internal perusahaan, yaitu yang pertama ada modul administrasi yang terdiri dari login atau otorisasi, master data pelanggan dan vendor. Yang kedua ada modul operasional yang terdiri dari penawaran, registrasi, engineering, dan monitoring. Yang ketiga ada modul keuangan yang terdiri dari penerbitan bank, manajemen invoice, dan dashboard laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian arsitektur teknologi infrastruktur targetnya, kami sendiri ini mengusulkan untuk infrastruktur target ini yang memang mendukung bisnis hygiene itu sendiri, di mana pertama dari sisi infrastruktur, nanti sistem akan menggunakan web server dan database server yang dijadikan sebagai pusat dari pengelolaan aplikasi dan data perusahaan, di mana infrastruktur ini nanti akan didukung oleh beberapa komponen firewall, router, dan switch yang memang berstandar tinggi dengan tujuan agar keamanan jaringan, kinerja sistem, dan stabilitas dari operasionalnya itu dapat terjaga dengan baik. Lalu kedua, kami akan melakukan penerapan off-site backup, yaitu mekanisme pencadangan data yang dilakukan secara berkala dalam setiap hari, yaitu media penyimpanan yang memang berada di lokasi geografis berbeda, seperti cloud storage. Tujuannya sendiri ini untuk menjaga integritas dan ketersediaan data apabila terjadi gangguan pada server utama. Dan yang ketiga, sebagai upaya dari mitigasi risiko, seperti yang sudah dijelaskan, perusahaan juga akan disarankan untuk membangun disaster recovery center atau DRC, yang mana dengan adanya DRC ini apabila terjadi insiden force majeure seperti kebakaran, nanti itu sistem dapat dipulihkan dengan lebih cepat sehingga operasional dari perusahaan tetap akan berjalan. Dan poin selanjutnya ini terkait rencana migrasi dan peluang solusinya, di mana untuk mengimplementasikan arsitektur yang diusulkan, proses migrasi ini dilakukan secara bertahap tentunya, di mana pada tahap pertama itu adalah pengembangan inti, yaitu pengembangan modul administrasi, registrasi pelanggan, serta modul engineering yang memang mencakup pengelolaan work order, di mana pada tahap ini adalah sebuah dasar integrasi dari proses bisnis perusahaannya. Dan selanjutnya yang terakhir itu tahap kedua yang fokusnya itu terhadap eksekusi finansial dan keamanan, yaitu mengimplementasikan modul keuangan sekaligus penerapan penuh dan pengujian sistem dari DRC atau Disaster Recovery Center, di mana tahap ini itu memang bertujuan untuk memastikan terhadap keamanan data, lalu ada keberlangsungan layanan, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi potensi gangguan atau bencana seperti yang sudah dialami. Dan dengan ini, melalui implementasi yang bertahap tersebut, perusahaan itu diharapkan mampu
Kesimpulan, berdasarkan hasil analis dan perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework program ADM pada PT Kuanta Tunas Abadi IGEM, dapat disimpulkan penyusunan enterprise arsitektur menggunakan program ADM menghasilkan rancangan arsitektur bisnis data, aplikasi, teknologi yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Rancangan ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, integrasi sistem, serta mendukung pengembangan sistem informasi yang lebih terarah. Adapun saran, organisasi disarankan untuk mengimplementasikan rancangan enterprise arsitektur secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan melakukan evaluasi secara berkala agar arsitektur tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.